傅。 Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan dua dewa tak tertandingi yang saling bermusuhan memutuskan untuk hidup bersama di bumi dengan menyamar sebagai manusia biasa untuk membuktikan siapa yang salah dan yang benar. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Leluhur Sekte Jingyun memerintahkan agar seluruh anggota dan petinggi sekte berkumpul. Mereka akan mendatangi alam dewa karena terjadi peristiwa yang besar. Sementara Jisoo terkejut, ternyata apa yang dikatakan Long Yuan benar, bahwa Ayu adalah Dewi Siling. Dan tak lama, para pendekar Sekte Jingyun pun tiba. Namun dengan mengejutkan, mereka semua memihak kepada Dewi Siling dengan memanggilnya Maha Guru. 拔剑杀敌。 Kesaktian mereka berdua sama kuatnya, dan tiba-tiba Dewi Siling mengeluarkan segel pantian, dan akhirnya mereka berdua jatuh ke bumi, dan Dewi Siling atau Ruyu mendarat di kota Songhi. Sementara Bai Jushi belum diketahui keberadaannya. Dia pun berjalan dan melihat sepasang pengantin yang akan menikah. Sebesar apapun kebenciannya kepada Jushi, masih melekat di ingatannya kenangan mereka berdua. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Jushi muncul. Karena masih terluka, Ruyu pun tak sadarkan diri. Jushi membawanya ke tempat singgah. Dia mengatakan yang mengejutkan bahwa semua yang Ruyu rencanakan dari mulai menyamar menjadi Ayu. Sebenarnya Bai Jushi telah mengetahui semuanya dari awal dan membiarkan sandiwara Ayu lancar sampai puncaknya. 你难道就没有想过，你做的一切为何如此的顺利吗？那是因为我在配合你。难道想的不是彻底封印我吗？你对我使用梵天印的时候，我要的是你卸下伪装，像不像回到了400多年前？ Kita kembali ke masa lalu, di mana Bai Jushi dan Ruyu saat mereka baru menikah, memutuskan untuk menetap di bumi dan menyamar menjadi manusia biasa. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. 但是你要知道，是来人间渡劫的。要不我们俩也生一个吧？小孩之后就能顺利度过情劫了呢。 Setelah lama menetap di bumi, Ruyu mulai ikut campur urusan manusia. Dengan ditemani muridnya bernama Changqin, dia mendatangi Gunung Wuju untuk menghadapi seekor naga yang menyebabkan wilayah di sekitar menjadi kemarau berkepanjangan, hingga para penduduk perlahan mati kelaparan. 汉龙的栖身所在，这里便是乌居山。只要我杀了汉龙，就可以破除旱灾了。去！ 四灵仙尊，莫再祸害人间，便立刻返回赤水。皆是因你之故，天下大旱，饿殍遍地。仙尊所言，师傅， Pada saat yang bersamaan, Jushi kedatangan utusan Suantian. Dia marah karena saat ini Ruyu sedang bertarung melawan naga kemarau yang merupakan bagian dari dewa. Jushi diperintahkan untuk membawanya ke 9 langit untuk dihukum. Sementara Ruyu masih bertarung melawan naga.
杀了他。 Ruyu berhasil mengalahkan sang naga, namun saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul suara menggelegar. Dengan murka menurunkan hukum langit kepada Ruyu. 魔长姐，你还在等什么？师傅，这身为神主，你抵抗不得天。师傅，我杀不了他。你便可成。 Akhirnya naga kemarau berhasil dimusnahkan. Ruyu tersadarkan diri terluka parah akibat hantaman petir langit. Dan dengan seketika, tanah tandus pun menjadi hijau kembali. Akhirnya Ruyu sadar kembali dari pingsannya. Namun mulai saat itu hubungan mereka mulai renggang. Menurut Ruyu, apa yang dilakukannya benar karena menolong umat manusia. Namun menurut Jushi, Ruyu melakukan kesalahan besar telah melanggar hukum langit. Di mata Jushi, manusia hanya makhluk kecil tak berarti. Yang membuat Ruyu sangat kecewa, ternyata Jushi tak berperasaan. Sejak saat itu, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Jushi pun tak punya pilihan lain karena perintah dari utusan Suantian. Dia akan menjegal kekuatan Ruyu selama 10 tahun dan hidup sebagai manusia biasa di bumi. Sementara Ruyu kembali ke alam dewa. 我要回九重天。 要杀我，但我会封印你的神力。赔就死。你不是喜欢凡人吗？让你在凡间度过10年凡人的生活，那我便封你10年的灵力。难怪你一直都不愿意与我有一个海思良薄，才是你本性，冷血无情。放开我！ 热衷的星星和美，因为后悔。有了光来晒，痛得恨不能把自己 Kembali ke masa kini, setelah terjadinya peristiwa besar, ketua dan para petinggi pun sudah kembali ke sekte Jingyun, termasuk Ling Er yang ternyata bagian dari sekte. Mereka membahas rencana selanjutnya harus segera menemukan Dewi Siling. Tak lama, Xuan muncul dan mereka pun undur diri. Xuan bertanya tentang Ayu dan Dewi Siling. Ketua pun menjelaskan yang mengejutkan bahwa sebenarnya Ayu adalah Dewi Siling yang mendirikan sekte Jingyun. Ketua bahkan leluhur sekte semua adalah murid Dewi Siling. 无净云宗弟子李清月，有与天同寿的四灵仙尊，300年前肉身被毁，在藏雷殿一战，祖与大成玄尊白九思。这300年来，师祖收了玄微师叔等受功法开宗立派子的身份，掩人耳目，了帮师祖夺回力量。 Ling Er ditemui ayahnya. Dia penasaran sejak kapan memihak kepada Dewi Siling. Ling Er pun menjelaskan ternyata dia adalah murid Dewi Siling saat masih berada di bumi. Ling Er berhasil mengelabui semua para dewa termasuk Bai Jushi. Dia bersandiwara pura-pura menyukai Jushi dan membenci Dewi Siling hingga berhasil membantu mengembalikan seluruh kekuatan Dewi Siling. 是什么时候投靠到四灵仙尊？不是，是我伪装的太好，我本就是四灵仙尊的人。爱慕之意，只是方便我更好行事。都是假的，假借爱慕玄尊的名义，是，也都是四灵仙尊在背后的指使。 Setelah sekian lama, akhirnya Meng Chu dibebaskan oleh ketua. Dengan mengejutkan, ketua berkata bahwa sekte Jingyun tak merestui hubungannya dengan sekte Yinlin adalah bagian dari rencana agar Bai Jushi tak mencurigai sekte Jingyun. Mulai saat ini, ketua dan sekte Jingyun merestui hubungan Meng Chu dengan Xingmen dari sekte Yinlin, yang sontak saja membuat Meng Chu terkejut tak percaya. 此事师门对不住你，师傅，你俩就可以结成道侣。您不反对我们在一起了？徐清蛮秉性善良，赶紧去找他。你呀，最般配不过了。可他是魔门中人，他的出身，他不能选择。魔门又如何？能以人出身定人善恶。赶紧去。 Di alam dewa, Long Yuan mengumpulkan para petinggi untuk membentuk formasi mencari keberadaan Bai Jushi. 翻天印落，虚空破碎。今日我召诸位前来寻找师尊，便是助我施展阵法。得令。师兄，师兄，师兄，可有找到师尊？欲赶往东方查看，天象异变。 直指东方，
四海龙族，让他们派出水军，你通知藏雷殿所有弟子力寻找师尊，一路向东，遇水则停，不能让四灵仙尊的人占了先机。师兄放心，我这就去安排。 Ruyu masih bersama dengan Joshi meski hati mereka saling berjauhan. Mereka membahas masalah dari awalnya terjadi pertikaian untuk mengetahui siapa yang salah dan yang benar. Namun setelah lama berdebat, tetap tak menemukan hasil. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan. Mereka akan hidup di bumi selama 10 tahun untuk mencari kebenarannya. Hidup sebagai manusia biasa dan menyegel seluruh kekuatannya. Agar para dewa dan sekte Jingyun tak menemukan keberadaan mereka. 你可曾尝过人间苦楚，但没资格来与我讨论。白九思，我要再与你立下10年之约。当初你封了我10年法，究竟孰是孰非？你可敢？有何不敢？那你莫要后悔。好。 Bayi Jushi dan Ruyu memulai kehidupannya sebagai manusia biasa, namun Ruyu masih jutek. Jushi menata rumah dan halaman yang dilihatnya dari buku. Dia kini dapat merasakan lapar dan haus. Tetangganya bernama Lipan datang berkunjung, memberinya makanan. Sebagai perkenalan menjadi tetangga baru. Tak lama Ruyu muncul, pulang dari pasar membeli bahan masakan. Ruyu yang sudah terbiasa menjadi manusia, tak canggung lagi.今天做什么菜啊？闻起来真香。我来帮你。我的呢？不是说要体验人间疾苦吗？ Karena Jushi tak diberi makanan, dia pun keluar ke sebuah kedai. Secara kebetulan, Lipan dan istrinya pun makan di sana. Lipan yang melihat Jushi makan sendiri, menduga sedang bertengkar dengan istrinya. Lipan pun memberikan contoh cara memperlakukan istrinya dengan baik. Tak lama, Jushi pun pulang ke rumah dan mempraktekkan cara dari Lipan. Namun hasilnya... 我带了些热菜回来，吃吧。 Suan memutuskan pergi dari sekte untuk mencari Ruyu. Dia menemui dulu Xingmen untuk meminta obat penawar racun yang dulu diberikan. Dan saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba... 还真叫人意外啊！还能为了仙尊做到这个地步？跟着我做什么？你是要去找仙尊吧？你真的觉得仙尊需要你吗？既然如此，那算上我一个。这么看着我，我跟仙尊的情谊。 Dari hari ke hari hingga 2 bulan lamanya, Jushi terus berusaha mengambil hati Ruyu dengan diajarkan oleh Lipan. Namun Ruyu yang terlanjur membenci tak mempan dengan rayuan apapun. Semua usaha Jushi sia-sia tak berarti. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Jushi mulai terbiasa dengan kehidupan manusia. Kejutekan Ruyu pun sudah mulai berkurang. Dan suatu malam saat Jushi sedang berteduh dengan seorang pengembara bernama Yaoji, tiba-tiba roh jahat muncul menyerang penduduk. Keesokan harinya saat Jushi berada di luar rumah, dia melihat roh jahat berada di sana, akan mencelakai bocil. Terpaksa Jushi menggunakan kekuatan dewanya, yang otomatis dia kesakitan akibat serangan balik dari sumpahnya. Tak boleh menggunakan kekuatan dewa selama 10 tahun. 跟我回家。 Roh jahat kembali menyerang penduduk hingga histeris ketakutan. Dan tak lama muncul Yaoji mengeluarkan kesaktiannya.
Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Xuan dan Ling Er tiba di kota Songhi. Namun anehnya, kota tersebut sudah hancur tak berpenghuni. Mereka pun memasuki salah satu bangunan tua pada siang hari. Dan pada waktu yang bersamaan, Jushi pun memasuki tempat yang sama, namun malam hari dan bangunannya masih kokoh. Dengan mengejutkan, setelah memasukinya, Jushi dan Xuan bertemu. Yang ternyata mereka memasuki tempat yang sama namun berada dalam dimensi yang berbeda. Dapat disimpulkan kota Songhi adalah kota misterius. Penglihatan Xuan berbeda dengan yang dirasakan Jushi. Dan setelah Jushi memasukinya lebih dalam lagi, tiba-tiba setelah berhasil mengusir roh jahat, tiba-tiba Yaoji muncul, mengira bahwa Jushi adalah roh jahat tersebut. Xuan bingung apa yang telah terjadi karena barusan melihat Jushi berada di sana, namun kini menghilang begitu saja. Xuan mencoba mengulang beberapa kali pun tak menembus dimensinya. Ternyata kota Songhi yang ditinggali Jushi dan para penduduk berada dalam dimensi Tao Huyuan, yaitu artefak kuno yang menangkap roh dan mengurung inti jiwa. Dan benar saja, para dewa berhasil menemukan raga asli bayi Jushi, yang berarti inti jiwa Jushi dan Ruyu sedang terkurung di kota Songhi. Mereka pun bergegas membawanya ke alam dewa, namun tak bisa diobati karena inti jiwanya tak berada dalam raganya. 想必是有人困住了玄尊的元神，然而人却一直昏迷不醒，经脉运转一切正常，还是赶紧请黎墨仙君赶回来治疗吧。这元神受到了伤害，回归本体，身体才会逐渐恢复。现在就去静云宗，将那个妖女带回。定身的女人又使了手段，你留下照料师尊便是。 Long Yuan murka mengira bahwa inti jiwa bayi Jushi telah dikurung oleh Ruyu. Dia pun mengumpulkan pasukan akan menyerang sekte Jingyun. 我去静云宗要人。一谷，召集苍雷殿。走，走。 把我师尊交出来！走。走。师兄不可。 Saat Jushi sedang tertidur, Ruyu memutuskan akan menghabisi roh jahat tak peduli jika terkena serangan balik dari sumpahnya. 出来吧，我来是来取你性命。你来了。 伤不到我，我便会再次去。阿月，放上我们的命敌。阿月。 Ruyu terluka parah, seluruh kekuatan spiritualnya hancur akibat serangan balik yang mematikan. Jushi pun tak bisa berbuat banyak karena kekuatannya tersegel. Ruyu pasrah, sudah tak bisa menahan lagi rasa sakitnya. Namun tiba-tiba, Jushi mengeluarkan mutiara kehidupan dari dalam tubuhnya untuk melindungi inti jiwa dan melindungi nadi yang terakhir. Ruyu menolak karena inti jiwa Jushi tak ada lagi perlindungan dan bisa tewas kapan saja. Namun Jushi memaksa karena percuma hidup juga jika tak ada Ruyu di sampingnya. 你的元神便永不溃散。 阿月，独留我一人有什么意思？等我回来。 Jushi bergegas pergi mengejar roh jahat yang sedang menyerang penduduk. Dia murka, tak peduli jika harus tewas sekalipun.
天之狼。 Jushi berhasil menghancurkan roh jahat, namun dia terkejut melihat penghalang yang membentengi kota Songhi masih ada. Dan tiba-tiba Yaoji muncul kembali sedangkan Jushi sudah sangat lemah. Akhirnya dia ditangkap dan akan dihukum di hadapan orang banyak. Jushi tak menyangka seorang dewa terkuat akan berakhir di tangan pendekar kecil. Jushi hanya bisa pasrah. 如今邪祟现世，引得天雷降世，是个邪祟。 Jushi menerima hukuman bertubi-tubi, namun tiba-tiba dia baru menyadari bahwa semua kekacauan ini ada seseorang yang mengendalikannya. Orang yang sangat membenci Jushi dan ingin menghabisinya, yang ternyata dia adalah... 在背后这么久，处心积虑置我于死地的人，也该出来了吧？还能是谁？